dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam suatu kota di Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Sebetulnya dalam bacaan Injil ini, di sana sebetulnya menurut Injil Matius, pemilihan ke-12 murid Tuhan yang disebut dengan rasul. Rasul kita sudah tahu artinya, yakni apostolos, dari kata apostolos dan rasul adalah dari bahasa Arab sebetulnya, yang artinya adalah utusan atau yang diutus. Seorang yang diutus untuk mewartakan, maksudnya itu. Nah, di situ kita bisa melihat ada disebut selalu berdua-dua, Simon dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan, ada kata dan. Berarti tampak sejak awal Tuhan itu kalau mengutus selalu berdua-dua, tidak pernah sendirian. Kenapa? Karena yang diutus ini harus memberikan kesaksian. Kesaksian tentang pengalaman dia bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau pengalaman dia bersama dengan Tuhan Yesus, maka tampak kalau kesaksiannya itu dianggap benar, kalau ada dua kesaksian yang mengatakan hal yang sama. Maka tugas berutusan selalu berdua-dua. Kalau hanya satu saja yang diutus, bisa saja orang berpendapat bahwa itu kan hanya fantasimu saja, bukan istilahnya yang dirasakan untuk banyak orang. Kenapa? Karena yang memberikan kesaksian hanya satu orang. Tapi kesaksian itu haruslah dua orang. Maka ibu, bapak, saudara, saudara terkasih, dalam pengalaman kita memberikan kesaksian pun itu bukan hanya merupakan pengalaman pribadi kita semata, tetapi juga ada orang yang istilahnya itu melihat memang ada sesuatu pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga ada banyak orang atau sedikit orang yang dekat dengan kita itu memberikan kesaksian bahwa memang hidup kita adalah hidup bersama dengan Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih, kita bisa melihat di sana tugas perutusan itu tidak bisa sendirian. Lalu yang kedua, mereka diutus bukan kepada banyak orang, tetapi Tuhan mengatakan kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya apa? Artinya kita itu mencari orang-orang yang kita kenali terlebih dahulu. Bukan orang yang jauh, orang yang tidak kita kenal, orang asing, bukan. Tapi orang yang kita kenali terlebih dahulu. Dengan kita mengenal, istilahnya orang-orang yang kita kenali, kita tahu kebiasaannya. Kita tahu juga apa yang bisa kita bagikan kepada dia. Sehingga pada waktu kita memberikan kesaksian, tidak perlu dengan cara-cara yang
istilahnya dalam tanda kutip yang megah, yang wah. Tetapi dengan cara sederhana, karena orang-orang yang kita kenali adalah orang yang dekat dengan kita. Dan di situ memperlihatkan bahwa kita sendiri harus siap. Harus memperlihatkan bahwa hidup kita memang layak untuk dibagikan. Ini bagi para rasul yang waktu itu. Nah, sekarang bagi diri kita, bagaimana? Nah, bagi diri kita, kalau ditanya, domba-domba yang hilang dari umat Israel itu yang mana? Nah, ibu bapak, saudara terkasih, kita sebetulnya diutus untuk juga menjemaat. Karena orang Israel maksudnya adalah bukan satu dan satu dan satu dan satu. Bukan, tetapi sebagai jemaat. Nah, kita mewartakan juga kepada jemaat. Artinya kita tidak mencari keuntungan diri kita sendiri, tetapi demi kehidupan jemaat. Nah, sekarang pada masa pandemi ini, bagaimana kita mewartakan? Sedangkan kita harus social distancing. Harus ada jarak fisik dengan teman atau saudara atau jemaat yang lain. Bagaimana kita mewartakannya? Nah, ibu bapak, saudara-saudara kasih, kita mempunyai medsos. Nah, dan media sosial itu bukan untuk menceritakan hal-hal yang hoak. Bukan untuk menakut-nakuti banyak orang. Tetapi justru di sini kita bisa melihat ada hal yang bisa kita lakukan, yakni kita mewartakan Tuhan. Bukan lalu mentang-mentang begitu lalu menulis beberapa ayat atau beberapa kutipan-kutipan kitab suci kepada orang. Bukan itu pertama-tama. Tetapi apakah yang kita wartakan ini menguatkan orang? Yang kita wartakan ini membuat orang itu merasa dekat dengan Allah. Tugas kita untuk mewartakan itu. Bukan untuk menakut-nakuti orang. Bukan juga memberitakan berita-berita hoak. Bukan juga untuk merendahkan orang lain. Ngerasani orang. Bukan itu. Tetapi kita diutus untuk membuat orang sadar bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh. Tetapi Tuhan yang dekat. Tuhan yang senantiasa mendampingi di saat-saat kita mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Ini sebetulnya warta yang bisa kita lakukan. Pertama-tama kita melakukan di tengah-tengah jemaat itu untuk apa? Supaya kita sendiri sadar, kita bisa bercermin dengan diri kita. Yaitu apa? Karena orang-orang yang satu jemaat itu mengenal kita. Kalau kita mewartakan hal yang berbeda dengan cara hidup kita, maka kita hati-hati. Supaya apa? Supaya apa yang kita hidupi ini juga sesuai dengan apa yang kita wartakan. Karena kebalikannya banyak orang yang merasa gini, ibu bapak. Orang merasa dirinya baik. Maka kalau orang yang baik itu seolah-olah bisa memaksakan orang lain untuk melakukan kebaikan juga. Atau seringkali karena kita merasa baik, maka kita bisa merendahkan orang lain. Ini yang seringkali terjadi di tengah masyarakat. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan supaya kita membuat orang lain itu mengalami Tuhan yang hadir. Dan orang lain itu akan melihat kehidupan kita. Sehingga kita bisa membentuk diri kita sedemikian rupa supaya apa yang kita omongkan ini juga sesuai dengan apa yang kita hidupi. Sehingga pewartaan kita ini adalah pewartaan yang benar. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan mengutus dua-dua, kita pun juga diutus bersama dengan keluarga. Dalam keluarga kita diutus untuk mewartakan Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri itu akan melindungi keluarga kita dan orang lain pun itu juga melihat kalau warta kita baik, tidak hanya hidup kita yang dilihat tetapi juga keluarga kita yang dilihat. Apakah keluarga kita juga memperlihatkan bahwa kedekatan kita dengan Tuhan itu dihidupi dalam keluarga kita masing-masing. Nah, pendek kata sebetulnya bacaan ini mengingatkan kepada kita, apakah yang kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pribadi dan sebagai keluarga, ini sungguh-sungguh memperlihatkan hal yang sama. Yakni Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Maka
Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, masa pandemi ini menjadi masa di mana kita bisa untuk saling mengenal lebih dalam, lebih intim dalam keluarga kita masing-masing, terutama juga nantinya bisa menjadi bekal bagi diri kita untuk mempertahankan Tuhan sebagai keluarga kepada keluarga-keluarga yang lain. Kita dipanggil untuk itu. Maka kita dengan sudut pandang seperti ini, kita bisa melihat bahwa masa pandemi adalah kesempatan bagi diri kita untuk senantiasa berkumpul, mendalami Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Selamat merenungkan.